Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Balik Ahmad dari kelas 1 D3 Teknik Informatika A dengan NRP 12 atau NRP lengkapnya bisa dilihat di sini. Di sini saya akan melakukan praktikum 2 tentang operasi input output pada Linux atau operasi I/O. Langsung saja saya lanjut ke percobaannya. Percobaan yang pertama itu tentang file deskriptor. Jadi file deskriptor di Linux itu ada 3. Yang pertama itu ada input, output, dan juga error, atau yang biasa dilambangkan dengan 0, 1, dan 2. Nah, misal saya mengetikkan PS. Nah, ini tuh termasuk ke standar output atau standar output atau operasi output, karena dia itu menampilkan output berupa ini. Misal saya menggunakan perintah cat. Nah, di sini saya akan disuruh menginput apa yang akan saya tampilkan ke layar. Operasi cat ini tuh gunanya untuk menampilkan suatu file, tapi kalau filenya itu belum ada, maka saya akan disuruh menginputkan. Nah, ini tuh masuk ke file deskriptor input atau operasi input. Misal saya menginputkan halo, apa kabar, apa kabar. Nah, kalau saya tekan enter, maka dia itu akan mengoutputkan apa yang baru saja saya input. Nah, muncul halo apa kabar. Ini tuh hasil output dari cat tadi. Oke, langsung. Lalu kalau error bagaimana? Nah, misal saya mau buat folder namanya my dear. Nah, berhasil. Saat saya cek, ini ada foldernya my dear. Lalu saya ketikkan untuk buat folder my dear lagi, maka akan muncul log error. Nah, ini tuh yang dilambangkan dengan 2 atau error. Nah, ternyata file deskriptor tadi itu bisa dibelokkan. Jadi ada sistemnya itu seperti kayak pipa gitu, seperti pipa pembuangan. Saya langsung lanjut ke percobaan 2 tentang pembelokan atau redirection. Misal saya menggunakan perintah cat 1. Nah, ini tuh pembelokannya. Ini tuh adalah lambang untuk pembelokannya. 1 ini tuh maksudnya itu output. Ya. File deskriptor output. Nah, panah ini itu juga untuk melambangkan output, atau error juga menggunakan panah seperti ini, atau kalau dalam matematikanya itu disebut lebih dari, tanda lebih dari. Di sini saya sebut panah saja biar lebih gampang. Panah ke myfile.txt. Nah, ini tuh maksudnya seperti apa? Maksudnya cat saya itu ingin mengoutputkan, saya itu ingin menampilkan sebuah teks, tapi teks yang saya tampilkan ini tuh saya belokkan ke myfile.txt. Jadi asalnya itu langsung tampil seperti ini, jadi tidak langsung tampil, tapi tampilnya itu di dalam file yang bernama myfile.txt ini. Langsung saja saya coba, saya enter, lalu saya disuruh menginputkan teks yang saya akan tampilkan di my file. Saya mau langsung masukkan, ini adalah teks yang saya simpan. Langsung Ctrl C, langsung saya tampilkan. Nah, ini kan tidak ada outputnya. Kalau tadi kan saya setelah cat lalu saya input langsung muncul outputnya. Nah, ini tuh nggak ada outputnya karena outputnya sudah belok ke myfile.txt. Langsung saya tampilkan cat myfile.txt buat ngecek. Nah, muncul di sini. Itu tadi itu untuk pembelokan output. Selanjutnya kalau pembelokan standar input, cat untuk lambangnya itu seperti ini. Nah,
ini tuh 0 untuk melambangkan input, standar input. Lalu panahnya terbalik, panahnya ngadep ke catnya. Ini tuh juga untuk melambangkan pembelokannya. Lalu myfile.txt, ini tuh file yang akan saya belokkan. Kalau saya bacanya itu seperti ini, cat mengambil input atau inputnya dibelokkan dari myfile.txt. Jadi saya langsung enter, nah muncul seperti ini. Tapi sebenarnya kalau nggak usah dibelokkan inputnya juga sama saja ya, cat myfile.txt, nah, sama saja muncul. Karena cat ini tuh memang dasarnya itu meminta input, maksudnya akan mengoutputkan apa yang diinputkan. Kalau diinputkannya myfile.txt maka akan memunculkan myfile.txt karena defaultnya seperti itu. Selanjutnya kan sudah input, sudah output, berarti selanjutnya error. Saya akan membelokkan error, misal error yang tadi mydir karena direktori mydir sudah ada. Nah, akan muncul error seperti ini, tapi saya akan membelokkan errornya seperti ini. Mydir lambang error itu 2 dan menggunakan panah ke kanan. Ke myerror.txt. Ini tuh saya bacanya error dari mydir masukkan ke myerror.txt. Nah, nggak muncul errornya karena errornya sudah pindah ke sini. Coba saya cek cat myerror.txt. Nah, muncul ini errornya. Nah, misal saya pakai perintah ls file baru, harusnya muncul error karena saya nggak punya direktori bernama file baru. Nah, error seperti ini. Nah, errornya itu bisa juga saya belokkan ke out.txt. Nah, jadi pembelokan itu juga berfungsi ke perintah-perintah lain, asalkan perintah tersebut juga memenuhi ini. Kalau pembelokan error, kalau perintah tersebut menimbulkan hasil error, maka menggunakan pembelokan yang ini. Kalau perintah tersebut menghasilkan output, maka menggunakan yang ini. Jadi bisa ke perintah yang lain, nggak cuma perintah cat ini aja. Langsung saya cek cat out.txt. Nah, pindah ke sini errornya. Selanjutnya kalau saya menggunakan notasi pembelokan yang dibelokkan lagi gitu, seperti ini, 1 lebih dari dan 2. Nah, kalau itu saya nyebutnya udah dibelokin terus dibelokin lagi. Misal saya misal saya ls file baru 2 untuk errornya membelokkan error. Jadi saya akan membelokkan error dari ls file baru ke out.txt, tapi out.txt nya saya belokkan lagi yang tadi berisi error, kemudian saya belokkan ke dan 1 atau dibelokkan ke output. Jadi ini tuh output dari ini atau log error dari ini saya belokkan menjadi output, menjadi log output. Jadi akan langsung tampil. Nah, langsung tampil seperti ini. Karena tadinya sudah saya belokkan, kemudian saya balikkan lagi. Jadi out.txt nya kosong. Coba cek cat out.txt. Nah, kosong.
Lanjut, kalau notasinya 1 2 echo, lalu mencoba menulis file a.txt. Nah, perintah echo ini tuh untuk menampilkan kata atau kalimat. Di sini saya menggunakan string. Jadi echo string ini saya belokkan outputnya ke file A atau saya simpan di file A, gampang ya. Nah, echo nya tidak muncul, tapi hasilnya atau outputnya ada di file A. Cat file A. Nah, muncul di sini. Lalu saya coba lagi cat file B .txt itu kan saya nggak punya file B, tapi saya menggunakan perintah untuk menampilkan file B, jadi harusnya akan muncul log error. Makanya saya menggunakan 2 cat file B, lalu errornya dari file B tadi saya pindah ke file A .txt, tapi saya belokkan lagi ke log error, tapi hasilnya harusnya sama aja ya, karena ini tuh kan emang error, log error, lalu outputnya saya belokkan menjadi log error juga, berarti harusnya file.txt. Nah, jadi isi file A nya jadi terganti sama log error dari file B, dari cat file B, karena sudah saya belokkan. Terus ini tuh sama aja ya kalau ada tanda seperti ini, karena kan memang perintahnya seperti itu konsepnya. Selanjutnya, oh ya, ini tuh yang tadi kan sudah ada isinya ini. Kalau menggunakan perintah yang panah 1 seperti ini, maka dia itu akan ditimpa. Jadi yang mencoba menulis file ini akan hilang, tergantikan oleh yang ini. Nah, kalau caranya biar nggak hilang itu gimana? Jadi ada namanya notasi append, atau dilambangkan dengan panah 2 seperti ini. Misal saya echo string kata pertama, lalu panah ke surat. Jadi saya akan menampilkan kata pertama kok, kata pertama ke file surat. Nah, misal cat surat, nah akan pindah ke situ. Lalu saya ingin nambah lagi di surat ini, di file surat ini, tanpa menghilangkan yang ini, karena kalau tadi pakai notasi seperti ini maka hasilnya akan hilang atau tergantikan seperti ini. Nah, caranya itu pakai notasi append, itu kata kedua, panah surat. Nah, ini tuh append, atau memasukkan kata kedua ini tanpa menghilangkan kata pertama. Coba saya cek cat surat. Nah, kata pertama masih ada, kata kedua juga ada. Tambahi lagi kata ketiga dan kata keempat, itu kata ketiga, lalu belokkan ke surat atau append ke surat, cat surat. Nah, ada. Tapi kalau saya tidak menggunakan panah 2, misal echo kata keempat tapi panahnya cuma 1, langsung ke surat, maka
yang tadi ini tuh akan ditimpa dengan ini, dengan kata keempat. Jadi kalau saya cat surat, nah hilang semuanya, tinggal yang terakhir dimasukkan atau kata keempat. Selanjutnya untuk membelokkan standar output ke file menggunakan operator panah, ya sama saja ya kayak yang tadi ya, misal echo byte echo hello. Nah ini tuh akan langsung muncul di sini. Tapi kalau misal saya menggunakan echo hello langsung dibelokkan ke output, hasilnya bagaimana? Hasilnya itu belok ke file output, cat output. Nah hello. Selanjutnya untuk percobaan ke-8 untuk menambahkan output ke file, ya seperti tadi menggunakan notasi append. Jadi echo by append ke output, lalu cat output. Nah muncul seperti ini. Lalu untuk membelokkan standar input menggunakan operator panah yang terbalik atau lebih atau kurang dari sama dengan cat kurang dari output, maka akan seperti apa? Oh sama saja seperti cat output, karena memang cat ini tuh dasarnya dia itu meminta input dari output. Jadi kalau cat pakai panah yang input sama saja kayak cat output hasilnya. Untuk selanjutnya pembelokan standar input tapi dikombinasi, jadi dua-duanya dipakai. Misal cat output lalu satunya ini cat out ke file baru bernama out. Berarti gimana bacanya? Cat meminta output, cat menginput dari output, kemudian di-outputkan ke file bernama out. Berarti nanti ini tuh seperti menyalin yang output ini ke out ya sepertinya. Coba lalu cat out. Nah iya benar, si out ini tuh akan berisi isian dari output ini. Jadi ini tuh sama saja kayak dipindah atau di copy. Lalu misal kalau menggunakan append, satunya menggunakan append, nah seperti ini. Maka akan tertumpuk ya. Nah akan tertumpuk seperti ini. Lalu misal get input dari output, lalu kemudian di outputkan ke out, maka get output get output kosong, jadinya menghapus karena dia itu filenya sama. Jadi dia itu meminta dari file yang sama, tapi outnya jadi apa? Get out. Oh, jadi hasilnya tetap seperti ini. Lalu misal get output get appendix out
Ini kan filenya sama. Kalau tadi filenya sama tapi operasinya seperti ini, maka akan menghilangkan isi filenya. Nah, kalau misal seperti ini, jadi dia itu looping menampilkan out, tapi outnya itu menambahkan isi dari out, jadi menambahkan isi dari dirinya sendiri. Jadi dia itu akan looping terus. Jadi error ya. Jadi error karena dia itu looping, dia itu menginput apa yang di outputkan. Input file is output file, jadi nggak bisa ya. Lanjut percobaan ketiga tentang pipe atau pipeline. Ini tuh fungsinya untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Jadi kayak rantai gitu, operasi rantai, berantai. Misal saya cat hello, saya masukkan Cindy, Astrid, inisialnya ABC biar mudah. Popo, season, Dian, inisialnya beda-beda ya. Terus saya udah keluar. Lalu misal saya ingin cat hello, nah kalau saya menampilkan hello nya saja maka akan muncul sama seperti tadi. Tapi misal saya menggunakan cat hello lalu pipe, jadi ini tuh bisa menambahkan perintah lagi seperti sort. Jadi ini tuh akan langsung mengurutkan atau meng-sort output dari hello. Nah, tadi kan Cindy paling atas, jadinya Astrid yang paling atas karena huruf awal dari namanya itu berabjad A, jadi diurut. Misal saya cat hello sort lalu reverse atau balik menggunakan -r, nah maka akan terbalik. Misal saya cat hello fileku sort fileku. Nah, akan terurut. Ini tuh seperti menyalin ya, seperti menyalin dari fileku. Misal cat fileku, cat fileku. Nah, kalau menggunakan perintah sort itu akan mengurut. Kalau cat biasa itu dia nggak urut. Tapi sistemnya itu seperti tidak pakai pointer, bukan pakai pointer. Jadi yang berubah itu hanya di luar fungsinya saja, hanya salinannya yang terurut. Tapi file aslinya tetap seperti ini, tetap tidak terurut. Lalu hapus, lalu coba saya cek ls-l atau add. Ini tuh untuk ngecek dari file system more. Kalau pakai more itu bisa seperti ini, dan ini tuh juga bisa diurutkan. Ini kan tadi pakai konfigurasi more. Nah, tapi saya juga bisa mengurutkan. Ini masih tidak terurut, kayak ada yang D, ini R, ini tanda strip D, L. Ini tuh bisa diurutkan pakai ls-l L atau etc sort. Nah, seperti tadi menggunakan pipe sort. Bisa ditambahi lagi pipe more, jadi kayak rantai. Ini tuh seperti rantai. Nah, sudah terurut. Enter.
karena menggunakan more. Kalau tidak pakai more maka bisa langsung tampil semua. Untuk percobaan keempat tentang filter, ya juga sama, bisa menggunakan pipe seperti tadi. Di sini filternya itu menggunakan grab. Misal saya W untuk menampilkan semua user. Saya coba dulu kalau nggak pakai filter. W seperti ini tampilannya. Atau ini tuh untuk menampilkan user yang sedang aktif. Ini ada saya saja. Aduh. Ini ada saya saja. Vbox user ini saya. Lalu misal saya W-H grab. Lalu usernya itu Vbox user. Ini itu user saya. Nah, akan ditandai seperti ini, warna merah. Jadi ini tuh memanfaatkan pipe atau notasi pipe untuk membuat filter dari grab. Saya menggunakan grab Vbox user atau user saya. Kemudian saya cari user saya itu di file etc passwd, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini tuh format dari etc passwd, dan yang merah ini tuh adalah hasil dari grab. Karena saya grab Vbox user maka akan ditandai merah Vbox user. Selanjutnya misal ls atau etc wc atau mengurutkan atau word count menghitung jumlah kata. Nah, di sini tuh ada 230 baris dan 230 kolom, dan ini tuh jumlah wordnya, jumlah kata. Lalu misal saya pakai ls atau etc lalu pipe lagi wc -l. Nah, kan muncul seperti ini saja. Misal saya cat kelas 1.txt, lalu saya inputkan baru Zulkifli Yulizero. Ini sedang eksperimen. Lalu kelas kedua Utikama Asep. Nah, saya itu bisa langsung menampilkan dua file ini tuh bersamaan, dan juga bisa menggunakan notasi pipe untuk mengurutkan. Jadi misal saya ingin cat kelas 1.txt dan kelas 2.txt, lalu pipe sort. Nah, sudah terurut antara kelas 1 dan kelas 2. Untuk selanjutnya percobaan kelima, cut atau memotong. Jadi itu bisa memotong-motong atau mengambil sebagian file dan menampilkan sebagian yang lainnya. Jadi misal saya menggunakan cat, lalu saya belokkan ke file 1.txt. Saya input 1 ana 30 marketing. Ini tuh untuk spasinya atau koma dan titiknya saya bedakan karena nanti untuk mencocokkan biar lebih mudah. Titik 2 yang atas tadi pakai koma, yang ini pakai titik 2. Rina, ini umur 26, akuntan. Lalu 3, oke.
Kevin. Si Kevin ini pakai titik koma untuk membedakan. Engineer. Lalu 4 ini pakai spasi. Sarah 17 pelajar. Terus sih. Lalu saya misal ingin melakukan cut. Nah, jadi ada formatnya. Cut -D. Ini tuh maksudnya pemisahnya. Jadi saya ingin memotong kata yang pemisahnya menggunakan titik 2. Yang titik 2 tadi yang mana? Yang ini, yang Rina. Titik 2 berarti titik 2 minus F 1,3 file 1 txt. Nah, ini tuh maksudnya dari 1, atau ini F ini minus F ini maksudnya field atau baris 1 sampai 3 dari file 1.txt atau file yang tadi. Saya enter, jadinya seperti apa. Nah, jadinya yang Rina ini itu dia akan bukan 1 sampai 3 tapi 1 dan 3. Nah, jadi baris yang 1 dan 3 saja yang tampil karena sisanya di cut. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 baris. Nah, karena saya menggunakan cut -D disertai ini atau tanda titik 2, maka yang dipisah itu akan berdasarkan titik 2 atau dipotongnya itu berdasarkan titik 2 ini. Jadi di titik 2 ini itu membagi kalimat ini menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh saya ingin memotong dan memilih salah satu dari keempat bagian tersebut. Ternyata yang saya pilih adalah -F untuk field atau baris 1 dan 3. Baris 1 dan 3 itu yang mana? Berarti yang ini 1 dan 3 yang 26. Nah, yang ini dan yang ini yang saya pilih menggunakan perintah ini. Jadi yang Rina dan yang akuntan ini akan hilang karena sudah terkat. Tapi kalau saya cat file 1.txt apakah hilang? Dan ternyata tidak. Berarti dia itu bukan secara pointer, masih salinan. Misal saya melakukan cut -D, lalu saya cutnya itu berdasarkan spasi. Nah, akan seperti ini. Lalu -F maksudnya itu untuk baris. Yang akan saya hilangkan adalah baris ke-1. Maksudnya yang akan saya nggak hilangkan, yang akan tampil berarti baris 1. Dari nama filenya file 1.txt. Nah, maka akan oh, ini yang Sarah ini belum masuk ya. Sebentar. Mohon maaf. Ini tuh karena Ctrl C nya nggak saya enter dulu, jadi nggak masuk. Biar nggak lama-lama saya lakukan penerapan yang tadi aja. Cat tanda tua file 1.txt. Nah, 4 Sarah 17 pelajar. Lalu saya tampilkan cat file 1.txt. Mohon maaf karena tadi ada kesalahan. Kesalahannya di bagian ini, di bagian C nya, Ctrl C nya. Jadi 4 Sarah dan pelajar ini tuh nggak masuk ke file 1.txt.
tapi sudah saya tambahkan menggunakan operasi append. Yang saya tes lagi, cut minus D, lalu saya ingin memisah berdasarkan spasi dengan baris ke 1 di file 1.txt. Nah, maka akan tersisa baris ke 1 saja karena saya memilih baris ke 1. Lalu saya coba lagi menggunakan cut minus D. Cutnya berdasarkan ini titik koma minus F. Lalu saya akan 2 sampai 4. Jadi itu enggak hanya pilihan kayak 1 2 3 aja, tapi bisa langsung 2 sampai 4 dari file 1.txt. Nah, ini hanya tersisa ini kolom 2 dan 2 sampai 4 saja. Kevinnya belum ada umurnya ya, Kevin. Nggak apa-apa lah. Saya lanjut ke selanjutnya. Misal saya ingin bikin file dulu, cat file 2.txt. Alvarez Erling Alan. Nah, saya ingin memotong file ini, file 2. Saya ingin memotong isi file 2. Tapi saya menggunakan notasi yang berbeda dengan tadi. Misal saya ingin cut minus C. Jadi kan tadi minus D dan minus F. Kalau minus D itu berdasarkan pemisah. Minus F itu baris. Nah, minus C itu karakter. Jadi saya ingin bisa berdasarkan karakter ke 1 sampai 5 dan 7 sampai 9 dari file 2.txt. Tidak bisa ya, karena byte karakter itu harus dari 1. Oh ya, sorry, mohon maaf. Oh, ini tuh ada spasinya ya, salah. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu notasinya salah. 1 dan 7 sampai 9, lalu file 2.txt. Nah, akan seperti ini. Jadi yang tersisa hanya yang karakter ke 1 sampai 5 dan 7 sampai 9. Ini spasi ini tuh juga termasuk karakter ya. Jadi ini tuh karakter ke-6 nya kan nggak masuk ke perintah ini. Nah, karakter ke-6 nya itu N ini, makanya N nya hilang. 1 2 3 4 5 6 ya, 6 nya itu N, jadi N nya hilang. Lalu setelah karakter ke-9 hilang semua karena terkena perintah cut. Misal saya coba lagi cut minus D, dengan cut minus B 1 sampai 5, 7 sampai 9 dari file 2.txt. Hasilnya sama saja.
Oh, cut minus B ini tuh fungsinya untuk memotong berdasarkan byte. Nah, sedangkan setiap karakter ini tuh dinilai byte-nya itu 1. Jadi kalau dipotong itu sama saja hasilnya. Nggak ngaruh dipotong. Sama saja seperti memotong per karakter. Karena kalau dipotong byte-nya itu sama saja dengan motong karakter. Oke, paham. Lalu selanjutnya kalau saya ingin menerapkan yang pipe tadi dengan perintah cut dan perintah who. Misal saya who saja. Kalau who saja itu akan muncul seperti ini, tapi kalau saya who lalu saya pipe lalu cut berdasarkan karakter 1 sampai 4, 18 ke atas. Nah, ini tuh maksudnya apa? Maksudnya dari perintah who ini tuh saya itu bisa juga melakukan cut. Dari cut ini tuh nggak harus file kayak tadi. Saya sudah membuat file lalu saya cut, nggak harus. Jadi perintah-perintah yang lain juga bisa menggunakan perintah cut asalkan menggunakan notasi pipeline. Ini tuh maksudnya cut karakter 1 sampai 4 dan 18 sampai seterusnya. Kalau ada tanda strip atau garis miring, bukan garis miring, garis bubuk, garis tidur, garis horizontal ini dan tidak ada apa-apa sebelahnya, itu maksudnya itu dari seterusnya 18 ke atas. Berarti saat saya enter, nah maka akan muncul seperti ini. Ini yang hilang itu ini ya 5 sampai 18. Berarti karakter 5 sampai 18. Lalu 18 ke atas akan tampil lagi. 1 sampai 4 ini masih tampil. Oke. Nah, misal who lalu cut minus F1 maka akan gagal. Nah, karena yang ditampilin semuanya, karena ditampilin itu semua, karena ngambil kolom 1. Misal saya ingin who lalu pipe tr minus s lalu ini cut sd lalu spasi lalu minus f1. Nah, perintah trs ini itu akan menyamakan semua space sehingga cut hanya akan mengambil kolom 1. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya kalau saya akan menghubungkan cut dengan perintah cat untuk mendapatkan semua username, maka bisa seperti ini, cut atau etc atau passwd atau file dari sistem, lalu saya gabungkan dengan cut -d menggunakan pemotongnya itu ini, karena di etc passwd ada notasi seperti ini, lalu minus f1 atau baris pertama. Nah, akan muncul seperti ini. Yang diambil ini tuh baris pertama saja dari file etc passwd. Baris pertama yang dipisah oleh tanda ini, tanda titik 2. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan tugas latihan dari praktikum 2 tentang operasi I/O. Langsung saja saya lanjut ke latihannya. Untuk latihan pertama,
lihat daftar secara lengkap pada direktori aktif, belokkan tampilan standar output ke file baru. Berarti untuk membelokkan standar output, saya lihat ke file aktif menggunakan ini ls-l, lalu saya belokkan ke baru.txt. Nah, ls ini untuk menampilkan, -l ini untuk menampilkan yang lebih lengkap, dan tanda ini tuh untuk membelokkan. Baru.txt ini tuh nama file tujuan. Berarti coba saya cat baru.txt, nah akan muncul seperti ini. Lalu lanjut ke soal nomor 2, lihat daftar secara lengkap pada direktori etc atau passwd. Berarti ls-l karena secara lengkap pada direktori atau etc passwd. Lalu belokkan tampilan standar output ke file baru tanpa menghapus file sebelumnya. Berarti saya pembelokannya itu pakai append ke baru.txt, lalu cat baru.txt untuk ngecek. Nah, ini muncul tambahan tanpa menghapus file sebelumnya. Nah, ini tuh file sebelumnya ya, bla 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 sampai videos. Lalu ini ada tambahannya di bawah ini. Selanjutnya urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input. Berarti cat file baru, cat membelokkan standar input. Berarti seperti ini, cat baru.txt. Nah, ini membelokkan standar input, lalu sort pakai pipe. Saya pakai pipe sort. Nah, sudah terurut, tapi terurutnya hanya salinan, filenya masih tetap sama kalau saya cat yang baru ini. Bisa juga seperti ini, sort lalu ini belokkan standar input lalu baru.txt. Nah, sama saja. Lalu ke latihan nomor 4, urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input ke standar output ke file baru.urut. Nah, itu berarti nanti jadi file lain ya yang sudah terurut. Berarti saya menggunakan perintah sort saja, sort biar lebih mudah, lalu baru.txt terurut. Lalu sudah ya, itu maksudnya sort untuk mengurutkan, lalu ini membelokkan standar input menggunakan simbol ini dari baru.txt, lalu hasilnya saya outputkan ke baru urut. Berarti saya cek dulu baru.urut. Nah, hasilnya sudah terurut. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5, buatlah direktori latihan 2 sebanyak 2 kali. Lalu belokkan standar error ke rmdir error. Berarti saya buat dulu latihan 2 sebanyak 2 kali menggunakan make direction latihan 2. Nah, yang kedua ini pasti error kalau saya buat folder atau direksi latihan 2 lagi. Nah, saya akan belokkan standar errornya menggunakan 2 seperti ini, lalu ke rmdir error.txt, lalu cek cat rmdir error.txt. Nah, sudah muncul error yang tadi. Lanjut ke soal nomor 6, hitung jumlah baris dan karakter dari file baru urut dengan menggunakan fitur dan tambahkan data tersebut ke file baru. Berarti dihitung dulu. Kalau menghitung itu berarti menggunakan WC atau word count. Berarti WC atau word count dari baru.urut untuk menghitung file baru.urut. Lalu hasilnya saya tambahkan tanpa menghapus
file sebelumnya ke baru.urut lagi, baru baru.txt karena tadi mintanya itu ke file baru.txt seperti ini. Lalu saya cek cat baru.txt. Nah, ini sudah ada. Ini adalah word count dari baru urut. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 7. Gunakan perintah di bawah ini dan analisa hasilnya. Perintahnya itu cat hello.txt .cat. Ini itu untuk memasukkan teks ya, teks ke file hello.txt. Yang dimasukkan itu .cat, cat duck, lalu chicken, lalu chicken duck, lalu chicken cat, lalu duck. Sudah. Lalu perintah yang akan kita analisis itu cat hello .txt, pipe short, pipe unique. Nah, maksud dari perintah ini tuh apa? Maksud dari perintah ini tuh perintah cat ini tuh untuk menampilkan apa yang ditampilkan itu file hello.txt, tapi dengan konfigurasi atau pipe-nya itu ada short ya. Jadi ini itu ditampilkan sekaligus diurutkan, lalu yang diseleksi kata yang unik saja. Tapi berhubung di sini tuh sepertinya tidak ada yang unik ya. Unik itu maksudnya itu kata yang unik itu akan ditampilkan dan yang tidak unik itu akan disingkirkan, jadi dia tidak akan muncul. Itu yang tidak unik itu seperti apa? Kayak kata-kata yang double, yang sama gitu. Dan kalau saya lihat di sini per barisnya sepertinya tidak ada baris yang sama, jadi sepertinya tidak akan hilang ya, tidak akan ada yang hilang hasilnya. Nah, benar, tidak ada yang hilang, hanya diurutkan saja. Kenapa kok? Nah, ini kok ada ini ada dog, tapi kok nggak hilang ya? Karena sebelahnya ini beda. Ini kan cat, ini duck. Misal ini dog cat gitu, maka akan hilang satu dan hanya tersisa satu saja. Berhubung ini semua beda, jadinya ya seperti ini. Lalu ke perintah selanjutnya berarti cat hello.txt, lalu grab pipe grab -v cat. Nah, ini tuh perintah untuk apa? Cat hello txt ini tuh maksudnya untuk membaca hello txt, lalu pipe grab ini maksudnya itu untuk mencari yang ada kata dog-nya aja, yang mengandung kata dog. Lalu juga grab -v ini tuh inverse, terbalik. Berarti kalau ini tuh mencari yang ada kata dog-nya aja, berarti kalau yang ini tuh mencari kata yang gak ada cat ya. Jadi coba saya cek. Nah, seperti ini kan, ini ada yang dog cat ya, jadi dia itu tidak jadi terpilih karena ada inverse cat. Jangan memilih kata yang mengandung cat, jadi yang ini tidak terpilih. Yang terpilih hanya dog chicken dan dog duck. Ini dog chicken dan dog duck. Oke, sekian dari saya. Sepertinya presentasi saya sudah habis. Sudah selesai untuk praktikum 2 operasi input output. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin bertele-tele atau videonya panjang atau penjelasan saya itu cukup panjang dan rumit, dan atau mungkin ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.